Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Sabti Siregar, mahasiswa STAI Ibnu Sina, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan membahas tentang tayammum. Saudara-saudara, apa itu tayammum? Tayammum adalah pengganti daripada wudu. Secara terminologis, tayammum ialah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan dengan beberapa syarat yang tertentu. Bukan berarti tayammum itu kita melumurkan tanah ke wajah dan kedua tangan kita. Tidak. Turunnya perintah tayammum kepada Rasulullah SAW ialah sebagai rukhsah. Rukhsah artinya keringanan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah dan kepada kita umatnya. Tayammum ini turun kepada Rasulullah tepatnya pada tahun ke-6 setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Adapun dasar-dasar tayammum. Dasar tayammum yang pertama ialah bersumberkan kepada Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 43. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh seorang perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik ataupun suci, sapulah mukamu dan kedua tanganmu. Quran surah An-Nisa ayat ke-43. Dalil yang kedua bersumberkan dengan hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda sebagaimana artinya, telah dijadikan bagi kita seluruh bumi ini sebagai masjid dan tanahnya dapat mensucikan. Yang ketiga, ijma'. Jumhur fuqaha sepakat bahwasanya tayammum berfungsi sebagai pengganti wudu dan mandi wajib. Meskipun demikian, saudara-saudara, sebagian ulama berpendapat dalam masalah tayammum sebagai pengganti dari hadas besar. Diriwayatkan dari Umar ibnu Mas'ud bahwa tayammum tidak bisa terjadi menjadi pengganti taharah besar. Itu pendapat daripada Ibnu Mas'ud. Saudara-saudara kaum muslimin, syarat-syarat tayammum. Syarat-syarat tayammum yang pertama ialah adanya uzur. Apa itu contoh uzurnya? Contohnya, seseorang yang sedang sakit, bila dia hendak sholat, sebelum sholat melakukan wudu tentunya. Nah, jikalau seseorang yang sedang sakit tersebut terkena air, maka penyakitnya bisa semakin parah, ataupun anggota-anggota wudu yang diwajibkan terkena air tadi bisa semakin parah ataupun copot, katakanlah begitu. Maka dia diberikan rukhsah sebagaimana yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Dia mendapatkan keringanan untuk melaksanakan tayammum agar dapat melaksanakan ibadah salat. Salat yang mana? Salat wajib maupun salat sunnah. Boleh bertayammum bagi orang yang memiliki uzur sakit. Yang kedua, rukhsah yang kedua lagi
dia hanya memiliki sedikit air saja. Jikalau dia melaksanakan tayammum, maka dia akan mendapatkan kemudaratan. Contohnya, dengan air yang sedikit ini, bila dia melaksanakan wudu untuk melaksanakan sholat, maka dia tidak akan mendapatkan air untuk makan dan minum. Dia tidak akan mendapatkan air untuk memberikan minum hewan ternaknya. Maka dengan kondisi tersebut dia boleh melaksanakan tayammum. Yang kedua, masuk waktu sholat. Tayammum untuk sholat yang berwaktu, baik waktu wajib maupun sunnah. Dan tayammum hanya bisa dilaksanakan dengan satu ibadah sholat. Pamannya, sebelum sholat zuhur dia melaksanakan tayammum karena tidak ada air. Maka setelah selesai sholat fardu zuhur, dia hendak melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, maka dia diperintahkan untuk melaksanakan tayammum lagi jikalau ingin melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, mencari air setelah masuk waktu sholat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Yang keempat, tidak dapat menggunakan air karena uzur seperti yang telah dibahas tadi. Tidak dapat menggunakan air, takut, seperti dia ketakutan pencuri ataupun ketinggalan rombongan atau air terlalu dingin. Artinya, jikalau dia hendak melaksanakan sholat, maka kalau dia melaksanakan wudu terlebih dahulu, ada hal yang dikhawatirkan seperti yang dikatakan tadi, takut pencuri ataupun ketinggalan rombongan atau air terlalu dingin, maka dia boleh melaksanakan tayammum. Yang kelima, tanah yang murni dan yang suci. Karena tayammum hanya sah dengan menggunakan tanah yang suci dan berdebu ataupun turab. Adapun niat melaksanakan tayammum ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat tayammum, pengganti daripada wudu, untuk melaksanakan solat fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tata cara tayammum, yang pertama, menyediakan tanah ataupun debu yang suci. Tata caranya yang pertama, menyediakan tanah ataupun debu yang suci, kemudian meletakkan kedua tangan di atas debu tadi yang telah disediakan. Contohnya, saya praktekkan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian menepukkan tangan kembali ke debu. Nah, setelah itu lalu melakukan doa seperti doa selesai wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahhirin, ja'alni min ibadikas salihin. Saudara-saudara, mohon maaf kalau kurang sopan, ini hanya melakukan praktek saja. Nah, adapun hal-hal yang dapat membatalkan tayammum, sama halnya seperti yang membatalkan air wudu. Kira-kira begitu saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.